الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, niki Masjid Taklim pengawasan rutin. Nama Masjid Taklim apa? Oh, Istiqomah At-Taubah. Masya Allah. Masjid Taklim Istiqomah At-Taubah. Ini nama yang luar biasa. Ya, Istiqomah itu luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah pengajian ini menjadi sebab kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali bisa bertemu panjenengan semua, yang mana bertambah pula saksi saya nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti di akhirat setiap orang yang bertemu kita akan menjadi saksi. Nah, berarti malam ini saksi saya banyak insya Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga panjenengan bertambah saksinya saya insya Allah, dan insya Allah persaksian masing-masing kita adalah saksi yang baik. Karena hari paling berat adalah hari ketika kita diadili dan jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah. Dan mudah-mudahan malam ini menjadi salah satu dari jawaban yang terbaik, sehingga kita termasuk hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita lampirkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, Masjid Taklim Istiqomah At-Taubah, kenapa saya merasa berbahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadullah yahfaduka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kata ulama, barang siapa yang umurnya di atas 40, dia masih istiqomah taat kepada Allah, maka ketahuilah dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panjenengan umurnya rata-rata sudah di atas 40 tapi masih diberi kemudahan dalam beribadah. Mudah-mudahan ini bagian dari penjagaan Allah kepada panjenengan. Barokahnya panjenengan istiqomah ngaji. Kata ulama, di antara bentuk keberkahan yang Allah berikan adalah penjagaan kepada badan. Waktu-waktu yang digunakan untuk selalu beribadah itu berkah. Karena betapa banyak orang yang waktunya turah-turah, ya, tidak ada acara, tapi dia tidak diberi taufik dan hidayah untuk kebaikan. Ini panjenengan sudah diberi kemudahan untuk beramal soleh, bisa jadi itu bagian dari penjagaan Allah kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan betul-betul menjadi sebab kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya kata ulama, barang siapa yang umurnya sudah sampai 50, 60 tidak juga tergerak untuk beramal soleh, maka kata ulama dia seperti layang-layang putus dari benangnya. Allah sudah lepas. Naudzubillah. Bersyukur dengan sebaik-baik kesyukuran, kita masih diberi taufik dan hidayah,
bisa menyempatkan hadir di masjid taklim. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi panjenengan bisa dengan mudah ya datang di majelis taklim ini, ditambah teh hangat, snacknya tinggal milih, ini luar biasa ya. Zaman dahulu para ulama ya Al-Firabi jamaahnya hampir 30.000 ya, hampir 30.000 jamaah untuk menyambung hadis sampai ujung butuh 150 orang. Qala Rasulullah, terus qala Rasulullah ya, begitu semangat. Dan dulu belum ada karpet, masjidnya belum ada AC. Bayangkan sumo 350 jamaah butuh ya banyak orang untuk suara sampai, tapi mereka semangat dan ilmunya barokah. Panjenengan masya Allah nikmat zaman sekarang ngaji ya, tempatnya nyaman, ada suguhan, kurang apa lagi, suaranya juga masya Allah enak ya, ada sound systemnya. Ini nikmat, tidak sembarang orang diberi kemudahan oleh Allah untuk belajar agama. Ada orang waktunya betul-betul turah-turah ya, tidak punya jadwal apa-apa, tapi tidak tergerak. Nek panjenengan ketika ada ujangan ngaji kok enteng, bisa jadi itu taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri ya, kita syukuri sudah bisa dengan mudah hadir masjid taklim rutin. Nah, ini di antara sebab Allah datangkan kebahagiaan kepada hati kita. Panjenengan sudah hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Hasan Al-Basri ya rahimahullah, Rabbana atina fid dunya hasanah yang dimaksud adalah kebahagiaan atau kebaikan dunia. Kenapa? Dengan cara menunut ilmu agama ya. Banyak orang berbagai cara ya untuk mendapatkan kebahagiaan, walau hanya dengan harganya mahal, tapi tidak bisa. Kenapa? Dia tidak tahu di mana sumber kebahagiaannya. Karena sumber kebahagiaan adalah hati, dan hati yang bahagia hanya hati yang disinari ilmu agama. Masya Allah, baterainya mungkin habis. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, banyak orang ya mencari kebahagiaan tapi tidak bisa walau dengan harganya mahal ya. Piknik ke luar negeri ya, ke masa, tapi dia pulang tidak bisa bahagia ya. Jadi kita bersyukur ya, kita menjadi sebab ya nggih. Kita mencari sebab utama dari kebahagiaan tersebut, yakni belajar agama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dunia hasanah adalah ilmu agama ya. Jadi bersyukur kita sudah mencari satu sebab datangnya kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wafil akhirati hasanah, kata beliau Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimasuk akhirat hasanah adalah surga. Berarti kita sedang berusaha dua-duanya ya, berusaha sedang mencari dua-duanya. Kebahagiaan dunia apa? Dengan ilmu agama. Ini yang ya jarang dikejar ya, karena dianggapnya kebahagiaan dunia dicari hanya dengan materi. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, 2 purnama tidak makan, maksudnya dapurnya tidak ngedul. Apa yang beliau katakan? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Beliau sudah mampu memanajemen hatinya, sudah mampu. Dari mana dia mencari sumber kebahagiaan? Ilmu agama ya. Dan ini tidak mudah, malah kadang pulang dibawain oleh-oleh, kurang apa dunia, masya Allah ya. Jadi panjenengan benar-benar harus bersyukur sesyukur-syukurnya karena sudah mencari sebab ini, yakni kebahagiaan dunia ini dengan belajar agama. Rabbana atina fid dunya hasanah, dengan sudah tahap ke-1. Wa fil akhirati hasanah, apa kata Rasulullah?
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan, memprioritaskan waktunya untuk belajar agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sungguh-sungguh Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Artinya panjenengan sudah mencari dua hal ini sebab kebahagiaan. Bahagia dunia, belajar ilmu agama. Mencari surga dengan belajar agama. Kenapa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sungguh-sungguh Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi panjenengan sudah menempuh satu jalan tapi dua keutamaan. Ya, kata ulama di sini adalah cara jalan pintas, cara cepat untuk menuju surga adalah menuntut ilmu. Menuntut dipun sambung sampai mawon iki. Jadi ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, panjenengan sudah dimudahkan memprioritaskan waktunya untuk belajar agama, berarti panjenengan mendapat dua keutamaan. Pertama, kebahagiaan dunia dengan belajar agama. Kata Hasan al-Basri tadi, fi dunya hasanah, yakni adalah menuntut ilmu. Wa fil akhirati hasanah, kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, menuntut ilmu agama. Makanya panjenengan dipun istiqomahi, ya, dipun istiqomahi pengajian. Ya, sekalipun ini selapan sekali nih, itu luar biasa. Semua sekali malah masya Allah. Wah, masya Allah kalau sudah bikin semua sekali, berarti panjenengan sudah mudah-mudahan betul-betul tanda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka yufaqihu fiddin, maka difahamkan agama. Lihat, berarti panjenengan bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah kebaikan. Berarti tidak sembarang orang Allah pilih untuk menjadi orang baik. Lihat, man yuridillah bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, apa? Yufaqihu fiddin, maka panjenengan difahamkan agama. Artinya, kata ulama, salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya adalah dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk mengatur waktunya untuk belajar agama. Panjenengan sudah bisa sepekan sekali, masya Allah, ini prestasi panjenengan. Bisa jadi ini juga yuridillah, orang yang dikehendaki Allah. Banyak orang yang siap tenaganya habis-habisan, goes ke Bantul, Parangtritis dan sebagainya, sampai Klaten sebagainya, Solo dinaik, tapi dia tidak bisa hadir di masjid taklim yang padahal ya tempatnya nyaman, ya masya Allah. Bahkan ada yang masjidnya AC, selesai ngaji ada sotonya, masya Allah, ada baksonya, nikmat dunia akhirat aja mas sekalian. Tapi karena belum dikehendaki oleh Allah, tidak bisa datang ke masjid taklim. Ya, lihat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, panjenengan ya bersyukur sekali, masya Allah, ya ada masjid taklim dan panjenengan sudah bisa memberi prioritas, ya. Dan ini sebagai bukti cinta panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang cinta terhadap kebaikan, dia akan memberi prioritas terhadap kebaikan tersebut. Ya. Orang cinta kepada Allah, berarti dia memberi prioritas waktunya untuk apa yang Allah cintai. Orang cinta kepada Rasulullah, berarti apa? Dia juga memberi prioritas ya terhadap apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, belajar agama. Bapak sekalian jemaah majelis taklim al-istiqamah dakwah yang dirahmati Allah Taala, itulah puncak kebaikan, apa? Belajar agama.
Kenapa? Belajar agamalah yang mampu menjadikan hati ini hidup. Ya, kenapa? Ilmu adalah cahaya. Ya, ilmu adalah cahaya. Bukan dengan harta. Seandainya kebahagiaan itu sumbernya dari harta, tentu Rasulullah akan mengajarkan bagaimana cara mencari harta yang banyak. Tidak. Ya, tidak itu yang diajarkan Rasulullah. Tapi yang Rasulullah ajarkan adalah ilmu. Kenapa? Ilmu adalah sumber kebahagiaan yang menjadikan hatinya hidup. Ya, kata ulama, ya, kebutuhan kita terhadap ilmu lebih dari apa? Ikan butuh terhadap air. Setiap nafas yang kita butuhkan dalam setiap waktu itu lebih kita butuhkan terhadap ilmu. Makanya ilmu itu, ya, orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ahli ibadah yang tidak berilmu. Jemaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, jadi tidak lain sumber di antara sumber datangnya kebahagiaan seorang, di antaranya lapangnya dada seorang adalah belajar ilmu agama. Ya, kenapa? Allah yang membolak-balikkan hati, dan Allah, ya, memilih siapa yang hatinya akan diarahkan kepada kebaikan. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Jadi hanya orang-orang yang memang dipilih kebaikan. Dan jika panjenengan semua sudah merasa lapang dada, merasa ringan, dan memang pokoknya nek malam Selasa ngaji, nikmat yang luar biasa, tidak ada gantinya, tidak ada gantinya. Ya, jangan sampai, ya, sudah punya ini dan waktunya tidak begitu banyak ditinggalkan. Masih ini sayang, ya, utamanya sangat luar biasa. Kenapa? Kebahagiaan ada di dalam seluruh keadaan. Kenapa? Ini yang akan menjadikan hati hidup. Ya, kenapa ini itu bisa mengantar kepada kebahagiaan di negeri dunia, kebahagiaan di bangsa, sampai pada ketentuan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian jamaah masjid ta'lim at-taqwa istiqomah tawah yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba', sesungguhnya dunia itu untuk 4 kelompok orang. Ya, ini kata Rasulullah. Yang pertama adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Ya, kemudian dia bertakwa dengan hartanya, dia menyambung silaturahim, dia memberikan hak-hak Allah dan hambanya. Inilah kondisi paling baik seorang hamba. Orang yang diberi keluarga rezeki kemudian diberi ilmu. Nah, ini orang yang berbahagia dunia akhirat. Masya Allah. Sementara apa? Ada orang yang punya harta tapi tidak berilmu, kata Rasulullah, dia hari-harinya 24 jam bahagia untuk dunia sampai dicela oleh Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam dunia, berlomba-lomba dalam urusan dunia, kecuali perlombaannya tersebut akan berhenti ketika sudah dikubur. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mencela orang yang diberi kelebihan harta tapi tidak berilmu. Seperti apa? Orang yang menggila harta, rakus terhadap dunia, lebih puas daripada serigala yang lapar. Tapi berbeda dengan orang yang kaya berilmu. Dia mengetahui hak-hak Allah, dia mengetahui hak-hak hambanya. Dengan hartanya dia memberi manfaat. Inilah tingkatan pertama dunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dia diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia mengarahkan kepada setiap amal saleh. Ya, dengan ilmunya hartanya membawa manfaat. Makanya mencari harta itu juga tidak dicela, karena apa? Ketika berilmu. Yang dicela adalah mencari harta bermegah-megahan tidak berilmu. Karena apa? Akan
menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Makanya orang kaya yang tidak berilmu nanti panjang urusannya, hartanya akan ditanyakan. Padahal orang kaya yang berilmu, ya nanti dengan ilmunya dia, harta yang memberi manfaat, dia akan setiap jawaban-jawaban berkaitan hartanya memudahkannya ke dalam surga. Ya, yauma yuhasabu hisaban yasira. Ya. Orang yang biasa berbuat amal saleh, berbaik, salah satunya dengan hartanya, kalau Allah yauma yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa? Dengan ilmunya memudahkan ketika dia dihisab. Salah satunya ketika dihisab dengan hartanya. Ya. Jangan sekalian bapak-bapak yang dirahmati Allah Taala, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ia diberi ilmu oleh Allah namun tidak diberi harta. Ya. Dengan itu dia berangan-angan, seandainya aku memiliki harta, aku ingin beramal seperti fulan. Maka kata Rasulullah, dengan itu dia sama dengan kelompok pertama, karena niatnya tulus. Pokoknya nih aku sugih, ya, kalau aku orang kaya saya akan berbuat ini dan itu untuk kebaikan. Kata Rasulullah, dengan niatnya itu maka dia sama dengan kelompok pertama di sisi pahala. Makanya pentingnya memiliki niat yang lurus. Innamal a'malu binniyat. Nah, kedudukannya itu sangat penting. Ya, kedudukannya sangat penting. Panjenengan duduk di sini, tehnya sama, snacknya sama, waktunya sama, tapi yang membedakan pahala panjenengan di sisi Allah adalah niat. Termasuk saya. Bisa jadi pahalanya, dan sangat mungkin pahalanya lebih besar panjenengan. Kenapa? Allah paling tahu niat setiap hambanya ketika beramal soleh. Makanya pentingnya, ya sekalipun sudah rutin ngaji, tetap luruskan niat, karena ini yang menjadi penentu kualitas ibadah kita di sisi Allah. Ya, panjenengan tehnya boleh sama, angetnya boleh sama, ya, kardusnya boleh sama, isi snacknya juga boleh sama, tapi kualitas pahala panjenengan beda. Kenapa? Niat. Makanya jangan sekalinya nikmat Allah Taala, termasuk untuk saya pribadi, jangan merasa aman sudah ikhlas, terus luruskan niat. Ya, terus luruskan agar apa? Tetap pada kualitas terbaik amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, ini yang bahaya. Kenapa? Dengan hartanya dia tidak menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hartanya dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk orang kaya, ya, masuk surganya didahului lebih dari 50 tahun orang miskin. Apa? Dia berharta tapi tidak berilmu. Pertanyaannya banyak detail, tapi pertanyaan yang tidak menjadikan dia mudah masuk surga. Kenapa? Dia tidak berilmu dengan hartanya. Bahkan dia tidak punya pikiran, dengan hartanya banyak, tidak sedikit pun untuk berinfak, karena tidak memiliki ilmu agama. Makanya nikmat dunia akhirat, ya, ketika seperti level ke 1, punya rezeki sekaligus berilmu. Masya Allah, nikmat. Sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini maksudnya kata Hasan Al-Basri. Kebahagiaan dunia adalah kehidupan yang dihiasi dengan ilmu agama. Maknanya kita pertahankan, ya, pertahankan, kita istiqomahi majlis ta'lim agar sesuai dengan doa kita setiap hari, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini dengan ilmu kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah, ya, kebaikan akhirat juga dengan ilmu. Ya, ini maksud doa kita pahami, ya. Maksud doa ini yang dimaksud adalah kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang didasari atas ilmu agama.
Cuma sebenarnya mati Allah SWT. Kelompok keempat adalah orang yang tidak diberi harta dan juga tidak berilmu. Ini paling parah. Sudah tidak punya harta, malas belajar agama, ya, dan sehingga dia tidak berilmu, ya. Na'udzubillah, ini bahaya. Dan sampai sudah tidak diberi rezeki juga tidak berilmu, bagaimana dia akan masuk surga? Padahal tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan tercepat masuk surga adalah belajar agama. Nah, bahaya. Ajak teman-teman kita yang belum ngaji, ya, ajak. Dalam jalan seperti, ya, yang terparah, ya. Insya Allah kita bukan kelompok yang keempat, insya Allah, ya. Jangan sampai terjadi kelompok empat sudah ilmu nggak punya, ya, juga diuji dengan kekurangan harta. Masya Allah, ya, saya sering ngejamaah sama-sama memotivasi jangan sampai tinggalkan masjid taklim. Jangan sampai, ini jalan, ya, satu-satu antara jalan Allah mencintai kita sekalian. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara keutamaan menuntut ilmu tadi, belajar ilmu agama adalah sumber kebahagiaan dunia maupun akhirat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan dunia. Akhirnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pertama, Allah kirimkan malaikat, ya, karena memang kita, ya, dijadikan oleh Allah tidak bisa melihat malaikat, tapi sebetulnya Allah kirimkan malaikat khusus, ya, menaungi orang yang belajar ilmu agama. Masya Allah, istimewa. Allah kirimkan malaikat khusus di majlis-majlis yang di situ diajari ilmu agama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'adu qaumun yadhkuruna Allah illa haffahumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, rawahu Muslim. Dari Abu Darda, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat. Masya Allah, ini istimewa cuma sekalian. Malaikat, ya, makhluk Allah Al-Muqarrabin. Makanya istimewanya, makanya sayang sekali kalau sampai meninggalkan majlis taklim. Lihat, Allah akan memberi perintah kepada malaikat untuk apa? Mengelilingi majlis taklim. Kemudian apa? Majlis taklim tersebut diliputi oleh rahmat. Masya Allah. Selama majlis taklim berlangsung, kemudian nazalat alaihimus sakinah, Allah datangkan ketenangan. Ini jemaah sekalian, kalau ingin mencari ketenangan hati, dada yang lapang, ya, datanglah di majlis taklim, karena di situ ada malaikat, ya. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada jamaahnya ketenangan. Dan apa? Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakan hamba tersebut di antara penduduk langit. Masya Allah, kita itu disebut-sebut oleh Allah, itu loh, ya, hamba-hamba itu yang senang ngaji, dibangga-banggakan oleh Allah. Apa dengan tidak senang diistimewakan Allah, ya. Kalau di dunia orang berlomba-lomba membuat konten agar viral, agar terkenal, kita tidak perlu bikin konten-kontenan. Hadis taklim kita sudah viral, ya, oleh penduduk langit, ya. Kenapa? Langsung yang memviralkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viral bertasbih terkenal. Kenapa? Yang mengenalkan adalah Allah. Lihat,
Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah membangga-banggakan hamba-hambanya yang hadis di Masjid Taklim kepada siapa? Penduduk langit. Makanya wajar ya, yauma yuhasabu hisaban yasira, ya, hari di mana mereka dimudahkan hisab yang semudah-mudahnya. Kata ulama, malaikat sudah hafal. Malaikat sudah hafal kebiasaan hamba-hamba Allah. Oh, itu si fulan malam Selasa biasa ngaji, karena memang Allah sendiri yang membangun. Malaikat pun hafal. Kata ulama ketika menafsiri yauma yuhasabu hisaban yasira, hamba tersebut nanti di akhirat akan dimudah dengan semudah-mudah hisab. Kenapa? Malaikat pun sudah faham dengan hamba tersebut dengan kebaikannya. Salah satunya bisa jadi dengan ini, lihat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah membangga-banggakannya. Kenapa? Hadis di Masjid Taklim. Utama kedua, jemaah sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, Allah mempersaksikan kesaksian Allah terhadap orang-orang yang berilmu. Allah SWT berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah wa wal malaikat wa ulul ilma qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah menyatakan, lihat jemaah sekalian, bagaimana kita tidak istimewa, ya. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang paling berhak disembah kecuali Dia, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan utul ilmah, dan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Panjangan itu, ya, orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita bangga bisa istiqomah ngaji. Kenapa? Kita dianggap spesial oleh Allah. Lihat, ya, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang belajar ilmu. Ya, Masya Allah. Ini bahkan apabila Masjid Taklimnya, ya, ada pelajaran Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Jadi memang luar biasa orang-orang yang belajar ilmu agama itu mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ahli tafsir, ayat ini menunjukkan betapa agungnya orang-orang berilmu, betapa istimewanya orang-orang hadis Masjid Taklim. Ya, kenapa? Persaksiannya langsung dari Allah. Masya Allah. Bahkan kalau pelajarannya khusus Al-Quran, kata Rasulullah, Allah memiliki keluarga di dunia. Kata sahabat, siapa yang Rasulullah keluarga Allah di dunia? Mereka adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Mereka adalah yang biasa di dunia memiliki waktu, ya, untuk deres Al-Quran. Masya Allah. Ini panjenengan sudah istiqomah pada maghrib atau pada subuh tilawah, ya, itulah, ya, termasuk keluarganya Allah di dunia. Yang berikutnya adalah sekalian dirahmati Allah SWT, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah Allah akan angkat derajatnya. Ya, Allah kabarkan secara khusus dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fasusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Masya Allah, jemaah sekalian, ya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah lapangan dalam satu majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan lapangkan untukmu. Ya, dan apabila dikatakan berdiri kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang, ya, beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang diberi ilmu, ya, darajat, beberapa derajat.
Dan Allah Maha mengetahui ya orang-orang apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Dalam sebuah kisah yang sahih cuma sekalian, dulu ada orang yang setiap hari ya ada seorang pemuda selalu dibully oleh teman-temannya karena memiliki cacat. Ya memiliki cacat pada lehernya. Kalau zaman sekarang dibully, diejek, dienyek. Ya setiap hari pulang nangis. Terus ibunya bilang, "Wah nak, belajarlah ilmu agama." Akhirnya ibunya mengantarkan ke sebuah majelis ilmu. Dia belajar ilmu agama. Karena kecerdasannya dia ya berhasil menjadi seorang hakim atau qadhi. Sampai setiap orang ketika sudah di hadapan beliau berebut. Kenapa? Keutamaan ilmunya. Padahal dulu ketika muda selalu dibully, kata ibunya, belajarlah ilmu agama sehingga anak tersebut istiqomah, bersungguh-sungguh belajar agama sehingga menjadi qadhi, hakim. Sehingga diceritakan ketika aku berhadapan dengan beliau, maka apa? Tidak gemetarlah tubuhnya, tidak sanggup berbicara di hadapan qadhi yang padahal ketika muda selalu diejek, selalu dihina karena memiliki leher yang cacat. Karena memang bukti dari janji Allah Subhanahu wa taala, ya, utul ilma darajat. Masya Allah. Ya, makanya jemaah sekalian kita berdoa, ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan kita terus berdoa, dan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atau doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita terus berdoa agar apa? Ilmu kita bermanfaat terlebih dunia akhirat. Nah, cuma sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, ini keutamaan kita belajar ilmu agama, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kita dicintai oleh Allah SWT. Ada yang beranggapan, ya, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang dibukakan pintu-pintu rezekinya. Tidak. Justru ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Justru ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menjelang beliau diambil nyawanya oleh Allah. Ya, suatu hari, ya, Umar bin Khattab nangis melihat Rasulullah ketika bangun tidur tubuhnya ngecap tikar. Masya Allah. Ya, nangis. Kata namanya sampai dicerikan orang-orang Romawi, ya, raja Romawi bertatakan emas, kasurnya empuk, tapi engkau ya Rasulullah, Nabi Khalilullah, ya, tidur di atas tikar. Kemudian Rasulullah menasihati, ya, yang aku takutkan dari hambaku adalah dibukakan pintu-pintu dunia. Kenapa? Dengan dibukakan pintu-pintunya khawatir, ya, umat Muhammad tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah wanti-wanti, orang yang dibukakan pintu rezeki tapi tidak berilmu, dia lebih buas daripada serigala yang lapar. Ya, orang-orang yang menjadi, ya, hambanya dunia, ketika dia mencari harta, dia tidak peduli halal atau haram. Dia tidak peduli zalim atau tidak zalim. Mungkin saudaranya, temannya juga menjadi sasaran kepuasan akhlaknya. Karena ini dia tidak berilmu dengan hartanya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan yang oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberi kefahaman dalam agamanya. Ya, nikmat jemaah sekalian, ya, kata ulama, Allah mencintai hambanya bukan dari sisi hartanya, tapi kemudahan. Allah arahkan anggota tubuhnya. Allah jadikan hamba tersebut pandai mengatur waktunya. Ya, jadi dari waktu-waktu yang 24 jam dia bisa mengatur, oh, setiap sepekan sekali ada jadwal ngaji, setiap 5 waktu ada jadwal sholat rawatib. Syukur-syukur sudah bisa istiqomah sholat duha,
sudah bisa istiqomah qiyamul lail, sudah bisa istiqomah setiap minggu pada maghrib tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini yang dimaksud orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang dimaksud orang-orang yang dikehendaki kebaikan, anggota tubuhnya ringan, ya, anggota tubuhnya ringan untuk beribadah. Panjenengan sudah ringan semuanya, bisa jadi itu termasuk hamba panjenengan, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya ilmu adalah warisan Nabi. Ini dia, inilah yang tidak ada tandingannya jemaah sekalian, ya. Ilmu agama adalah warisan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya'a lam yuris dinaran wala dirhaman, ya, innama warisu al-ilmu faman akhudha bihi akhudha, ya, bihadhi wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tapi mereka para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Masya Allah. Berarti panjenengan salah satu dari umat Muhammad yang berebut warisan Rasulullah, dan ini adalah warisan yang sangat banyak, warisan yang bisa mendatangkan kebahagiaan panjenengan dunia maupun akhirat. Bahkan Allah SWT juga menasihati kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi panjenengan salah satu di antara orang-orang yang mau berlomba mendapat warisan Rasulullah. Ya, dari ayat lain, sabiqu ila maghfiratin. Jadi standarnya panjenengan itu diminta untuk berlomba, bukan malah bersantai-santai. Alhamdulillah, ya, masih taklim mulai sudah banyak. Panjenengan memang demikian, ya. Jangan sampai kalah dengan penonton sepak bola, timnya belum masuk lapangan, penontonnya sudah penuh. Kalau di sini, ya, khutbah Jumat, imamnya belum naik mimbar, masih di luar. Masya Allah, ya. Jadi jangan sampai kalah dengan yang orang-orang berolahraga. Mereka semangat, kalau semua juga menyemangati. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kita diminta oleh Allah untuk menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Fastabiqul khairat, kita diminta untuk berlomba untuk kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin, bersegeralah. Artinya kita tidak bisa bersantai-santai, ya. Bahkan falyatanafasil mutanafisun. Kita diminta oleh Allah untuk menjadi pemain, bukan penonton. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Sari'u ila maghfiratin. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti, ihris, bersemangatlah, ya, bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uk, terhadap yang memberi manfaat bagimu. Apa? Ilmu. Kenapa? Ilmu mendatangkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas, jangan lemah, jangan loyo. Masya Allah. Karena memang demikian, ya. Berarti panjenengan masih semangat ngaji, berarti panjenengan ambil jatah yang banyak dari Rasulullah. Apa? Ilmu. Ingat, innamal anbiya lam yuras, ya, dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tapi ilmu. Nek panjenengan sudah merasa enteng, ringan, yang saksek, tidak aras-aras, waduh hujan aras-arasan, mangkat enggak. Tapi panjenengan benar-benar lapang, pokoknya bismillah kita ngaji, panjenengan sudah mendapatkan jatah dari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-bolakan hati, tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah, ya, di atas agamamu. Salah satunya istiqomahkanlah hati di masjid ta'lim.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju jalan, melakukan perjalanan prioritasnya untuk ilmu, sahalallah, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, jalan pintas, ya. Bahkan utamanya luar biasa, cuma sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bangun dari majlis taklim ini, ya, dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Makanya ada doa kafaratul majlis. Karena itu panjenengan bangun dari majlis taklim nanti, Allah angkat dosa panjenengan. Masya Allah. Kurang apa coba bayangkan, Masya Allah. Ya, kita tidak bisa menghitung banyak dosa. Tapi juga Allah Maha Rahmah. Bahkan dalam buku innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan amal saleh itu menghapus dosa. Kata Rasulullah, fa'atbi sayyi'ata bil hasanah. Maka ikutilah kebaikan, ikutilah maksiat dosa dengan kebaikan. Itu artinya selama tidak melakukan dosa besar, maka dosa panjenengan dihapus. Salah satunya dengan hadir di masjid ta'lim. Bangkitnya panjenengan dari masjid ta'lim nanti, Allah ampuni. Ini mungkin bisa jadi menjadikan dada panjenengan lapang. Pulang ngaji plong, pulang ngaji bahagia. Berbeda ketika panjenengan piknik ke pantai sepuluh, duitnya habis, pulang capek. Kadang mau tekor, naudzubillah. Ya pulang mungkin pas di pantai seneng-seneng, ya dulu makan. Pas pulang tinggal lelah, tinggal capek, belum tentu bahagia. Tapi kalau hati mustaqim, ya terakhir bangun panjenengan rontok dosa-dosanya. Ini yang menjadi sebab, ya, hati kita dibahagiakan oleh Allah. Kenapa? Hanya orang-orang yang hatinya bersih, ya, yang Allah datangkan kebahagiaan. Kenapa? Allah itu hanya dekat orang-orang yang hatinya bersih. Makanya di antara tanda hati yang bersih, dia mudah dalam beramal saleh, sehingga mudah juga mendapatkan kebahagiaan. Makanya panjenengan betul-betul istiqomahi. Kalau memang tidak ada jadwal yang mendesak, tidak ada acara yang penting banget, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau memang panjenengan misalnya sudah rutin istiqomah ngaji, ada urusan memang harus diikuti, panjenengan tinggalkan masjid taklim, tapi panjenengan tetap mendapatkan pahala ngaji yang sempurna, kata Rasulullah. Itu keutamaan istiqomah. Makanya pas judulnya masjid taklimnya istiqomah at-taubah. Makanya kalau memang tidak punya urusan yang mendesak, jangan tinggalkan ngaji. Ya, Masya Allah, ini jalan bebas menuju surga. Coba sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat bagaimana kisah menakjubkan ulama-ulama terdahulu ketika ngaji. Masya Allah, luar biasa. Zaman sekarang langka, ya. Jadi ada Syekh Abdullah bin Hamid As-Subairi, punya majlis taklim yang selalu dihadiri. Beliau yang saking semangatnya itu, dia tidak ingin terlambat ngaji. Apa yang dilakukan? Dia rela tidur di kandang kuda syekhnya agar dia bisa duduk di samping atau depan syekhnya. Sampai-sampai pokoknya ketika syekhnya keluar dia ngikuti, ya, sampai dikira maling oleh syekhnya. Agar apa? Bisa duduk di depan agar tidak terlambat. Ya, Masya Allah, ya, Masya Allah, saking semangatnya beliau. Makanya ulama-ulama terdahulu ilmunya berkah. Kenapa? Keikhlasannya, kesemangatannya. Begitu faham apa yang Rasulullah sabdakan, ikhlis ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguh. Nih ada orang bersungguh-sungguh dengan hobinya, ya, rela beri sepeda mahal, kues, naik gunung, candi hijau, sama mana, ya, lewat. Tapi masjid taklim yang santai tidak bisa, tidak sanggup.
Masya Allah, ya, lari jalan berkilo-kilometer, ya masih taklim di kampungnya tidak bisa. Masya Allah, Masya Allah. Hanya makanya man yuridillahi bi khairan, siapa yang dikehendaki Allah, ya syukur-syukur olahraganya jalan, gajinya juga jalan. Itu namanya sehat luar dalam, jasmani rohani. Percuma olahraga badannya sehat batinnya rusak, itu tidak bisa bahagia, ya. Ada orang bisa mancing 12 jam dari pagi sampai maghrib, tidak berat sampai mendatangkan ayam, sanggup hujan panas istiqomah di perkampungannya. Masya Allah, belum tentu ada seringnya kuat, karena memang sudah cinta dengan mancing. Kenapa kita tidak lebih seperti itu? Kalau kita cinta ngaji, jadwal berangkat, Masya Allah, ya. Itu dia bagaimana ulama tersebut rela tidur di kandang kambing agar bisa mengikuti syekhnya dan tidak terlambat ngaji, ya. Mudah-mudahan kita juga memiliki kesemangan yang demikian, karena keistimewaan dia luar biasa. Alamin. Yang kedua juga lebih istimewa lagi, namanya Ibnu Jandal Al-Qurtubi. Beliau ya belajar kepada ulama yang besar namanya Ibnu Mujahid, ya. Dia juga sama-sama tidak ingin terlambat, dia selalu meluput, ya, kalau bahasanya malik kutip nih. Dia selalu datang duluan. Tiba-tiba pernah suatu hari gerbang untuk majelis taklimnya masih dikunci. Dia nyari cara bagaimana caranya bisa masuk lebih dahulu. Dia muter-muter nyari celah. Akhirnya apa? Ada sebuah lorong di belakang rumahnya, dia masuk, ya, masuk di lorong, dan makin lama makin sempit. Dia gali sambil gali. Akhirnya apa? Begitu sampai dia malah terlambat, ya. Awalnya malik kutip, ya, merupuk, ya, gerbangnya masih tutup, malah dia nyari cara lain lewat lorong. Begitu tembus, badannya sudah kotor. Dia hadir dengan wajah yang semua orang menganggap remeh, tidak pantas, bajunya kotor. Kenapa? Sambil gali lubang di terowongan masyarakat. Tapi semangatnya luar biasa. Bagaimana dengan kita, ya, hujan ada payung, ada mantol, ya, minumnya hangat, Masya Allah, ya, kurang nikmat zaman sekarang aja. Tinggal bagaimana kita, ya, memprioritaskan waktunya untuk belajar ilmu agama. Yang terakhir, jangan sekalian dimati Allah Ta'ala, bagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i demi, ya, Imam Syafi'i itu memang luar biasa, ya, ingatannya sangat kuat. Makanya ketika ke pasar, telinganya ditutup. Kenapa? Sekali mendengar ucapan itu dihafal Imam Syafi'i. Jadi suatu hari Imam Syafi'i saking ingin diangkat murid oleh Imam Malik, beliau menghafal kitab Al-Muwatta, Masya Allah, agar diangkat. Dan upahnya apa? Tidak dikasih upahnya apa? Ngajar anak TPA, ya, Masya Allah. Bayarnya dengan ngajar anak TPA. Nah, Imam Syafi'i itu orang miskin, ya, yatim, tidak punya ayah. Sampai-sampai dia tidak punya kertas untuk nulis. Padahal sekarang Masya Allah kitab-kitab ini banyak sekali. Salah satunya ini yang sampai panjenengan cara sholat dan sebagainya, ya, cara zakat, ini Imam Syafi'i. Beliau, ya, ketika diantarkan oleh ibunya, ya, tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki buku, pulpen. Apa yang dilakukan? Ya, dia mencari tulang, ya, bahkan sampai-sampai diriwayatkan peralatan dapur ibunya habis untuk nulis ilmu, Masya Allah, ya, perabotannya di wajannya dan sebagainya itu habis untuk nulis ilmu agama. Lempengan-lempengan batu dikumpulkan untuk menilu, dan karena keberkahannya ilmunya sampai ke panjenengan. Karena kesungguhnya dengan cara sholat, cara zikir itu salah satunya dari jeripaya Imam Syafi'i dalam belajar agama. Makanya panjenengan ikhlas, terutama buat sendiri, ya, dengan ikhlas ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, mumpung kita masih diberi kesempatan dan tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Lihat bagaimana Abu Bakar umur berapa masuk Islam, ya. Jangan pernah merasa saya sudah tua, jangan.
Tidak ada kata terlambat belajar ilmu agama. Lihat bagaimana Abu Bakar masuk Islam umur berapa. Di antara sahabat Rasulullah masuk Islam dengan tua, tapi dia termasuk yang alim. Ya, yang alim. Makanya dalam Islam tidak ada namanya kata terlambat belajar agama selama masih memiliki kesempatan. Dan selama masih memiliki kesempatan, ya masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Yang mungkin dulu belum sempat menjadi orang baik, tapi sekarang punya kesempatan, Masya Allah. Dan itu justru malah luar biasa. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, bahkan Allah SWT saking rahmahnya, saling maha pengasihnya, kata Rasulullah, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit, aku tidak peduli. Ketika engkau datang minta ampun, aku ampuni. Ketika engkau datang kepadaku membawa dosa seluas isi bumi, sebanyak isi bumi, aku tidak peduli, kata Allah. Ketika engkau datang kepadaku dan minta ampun, aku akan ampuni. Makanya tidak ada kata terlambat. Yang terlambat adalah ketika sudah di alam kubur, ketika sudah di akhir, itu baru yang namanya terlambat. Sampai-sampai dalam Al-Quran jelaskan ada seorang hamba Allah yang menyesal. Dia sangat ingin kembali ke dunia walau sebentar, walau sesaat, dan waktu yang sebentar itu beramal soleh, tapi tidak bisa. Tapi dia masih di usia, masih memiliki usia, masih umur, tidak ada kata terlambat bertaubat. Dan mudah-mudahan kita semua dengan sebab istiqomahnya kita, ya menjadi sebab kita husnul khatimah, menjadi sebab dilapangkannya, diluaskannya jalan menuju surga, amin ya rabbal alamin. Demikian yang sedikit, ya sebetulnya yang pantas dinasihati adalah saya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam rangka saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan waktu yang istimewa ini menjadi salah satu jawaban yang terbaik kita ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jawaban terbesar yang peluangnya kita menjadi hamba Allah yang masuk surga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memprioritaskan waktunya, yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga, amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz Indra pada malam hari ini sudah memulai kajian kita Selasan. Sebenarnya kajian kita itu dua, nggih. Selasa dan malam Rabu. Nggih. Jadi malam Selasa itu istiqomah.